Nah, saya ulangin sedikit ya, saya ulas sedikit. Di mana terjadinya golden cross apabila moving average 5 dan EMA 20, katakan EMA 50-nya ini nggak kelihatan misalkan ya. Biasanya kan yang trader gunain itu biasanya EMA 5 dan EMA 20 ataupun EMA 5 dan EMA 10. Tapi saya suka EMA 5 dan EMA 20. Nah, setelah terjadinya golden cross dan mulai membuka celah ya dari pergerakan EMA 5 dan EMA 20 itu mulai membuka celah, itu bisa kita tunggu ataupun kita hold saham tersebut ya. Apapun ya ini tergantung ya. Kalau misalkan kita memang mainnya agak sedikit apa namanya jangka 1 minggu ya kita bisa tahan. Tapi kalau kita acuannya misalkan 2-3% bisa dapat, kita jual ya nggak masalah sebenarnya. Tapi yang di sini yang saya informasikan adalah di mana pola EMA 5 dan EMA 20 jika membuka lebar, itu adalah peluang di pergerakan akan terus melanjutkan kenaikan. Nah, semakin lebar pergerakan dari EMA 5 dan EMA 20, itu adalah indikasi pembalikan arah akan segera terjadi. Contoh, ini adalah jarak antara ini ya. Nah, jarak antara EMA 5 ini dengan EMA 20 ini sebenarnya sudah jauh ya. Ini sudah jauh. Nah, jadi ada pola retrace yang terjadi ataupun pola koreksi wajar yang terjadi di mana candle meninggalkan EMA 5. Nah, jika sobat sinyal cuan tahu mendapatkan saham-saham seperti ini yang polanya sama, itu bisa tunggu ya. Jadi kadang-kadang sudah yakin, nah kita kejebaknya itu kadang-kadang di candle yang ke hari kelima ya. Di candle yang merah ini biasa kejebaknya. Kejebaknya karena yakin kemarin kenaikan tinggi, volume tinggi, dia masuk di tinggi. Nah, masuknya di sini misalkan. Nah, di saat dikasih koreksi 2 hari, akhirnya dia nggak sabar, belum tahu teori dari MA5 sendiri, akhirnya dia cut loss, mungkin di sini. Nah, ternyata dia balik arah. Itu biasanya juga yang sering terjadi. Nah, terus kalau kita menggunakan GC dan DC, kita cukup tunggu golden cross terjadi, lalu dead cross terjadi. Nah, simple. Jadi kita tidak tunggu, ya kita tetap melihat sih seharusnya ya. Kita harus tetap mantau, ya walaupun tidak selalunya memantau, itu paling tidak ya dalam 1 hari 2 kali dibuka lah, gitu ya pergerakannya. Tapi yang saya ulangi lagi, jika pergerakannya sudah melebar seperti ini, kita bisa tunggu. Nah, setelah terjadi dead cross, kita tunggu lagi golden cross. Nah ini masuk dan ini belum terjadi dead cross ya. Nah, ini kenaikan dari golden cross ke paling high tertinggi itu sudah 71%. Dan ini terjadi di bulan 5 ya. Bulan Mei 2022 tanggal 21 itu golden cross, tanggal 25 itu dead cross, tanggal 27 itu golden cross kembali, dan ini mungkin di bulan 6 sekarang. Di bulan 6. Nah, ini terus ada lagi sahamnya. Sebelum saya buka pertanyaan, ini ada satu contoh juga saham PNLF. Nah, ini PNLF. Ya. Nah, PNLF sendiri itu 5 April, mungkin sampai sekarang ya. Mungkin sampai sekarang itu belum terjadi dead cross. Coba saya lihat sebentar. Sampai sekarang belum terjadi dead cross. Nah, jadi momennya yang bisa kita ambil ya seperti tadi saya infokan, di mana pergerakan itu mulai membuat celah antara MA5 dan MA20, berarti saham itu kita hold. Apapun yang terjadi termasuk apa namanya candle merah koreksi wajar seperti ini ya. Nah, ini hari kedua dia candle merah, nah itu kita tetap hold. Nah, lalu level stop loss di mana biasanya itu yang kita tanyakan ya. Nah, yang kita harus tahu juga level stop loss ya bisa kita ambil dari support terdekat lah. Support terdekatnya contoh di sini ini terjadi di 174 ya. Katakan dia terjadi di 176 ya. 176 golden cross dari saham PNLF sendiri, berarti kita ambil momen stop loss di 170 lah ataupun di bawahnya sedikit ya.
di bawah 170. Jadi presentasenya ya harus sesuai. Jadi kan kalau kita polanya golden cross dan dead cross, berarti kan polanya agak panjang nih, mungkin memakan waktu berbulan ya, bisa 1 bulan atau 2 bulan untuk mencapai target dari terjadinya dead cross. Nah, berarti stop loss sendiri ya kita harus lumayan, berarti bisa kisaran 3-5% untuk stop loss-nya. Ya, karena win rate-nya pasti lebih besar ya. Tidak sebanding dengan level stop loss-nya sebenarnya. Apalagi dengan market yang bagus, mungkin dibantu dengan kenaikan dari ISG, nah itu juga membantu peluang, dan mungkin juga ada namanya news yang bagus ya untuk saham-saham tersebut, ya kita bisa santai gitu ya. Nah, terus mengulas yang tadi di mana terjadinya golden cross sudah terjadi, range jaraknya sudah melebar, dan range paling lebar terjadi antara MA5 dan MA20. Hati-hati, ini akan terjadi indikasi pergerakan koreksi di mana candle akan mencari support terdekatnya. Nah, support terdekat yaitu MA20, dan jika di breakdown MA20 nanti akan mencari support terdekat yaitu di MA50-nya. Nah, ini terjadi di MA50 dan mantul. Nah, namun pergerakan ini belum sampai menyentuh ataupun terjadi dead cross. Nah, ini terjadinya dead cross nanti adalah di mana candle yang hijau ini dia harus merah sebenarnya. Kalau dia tutup membentuk lower low dari candle ini sudah dead cross. Ada indikasi dead cross akan terjadi. Nah, dari saham-saham yang sudah terjadi golden cross ini banyak peluang yang bisa kita ambil, apalagi peluang yang kita terapkan kalau di sinyal cuan di VIP adalah minimal 2%. Nah, dari saham-saham seperti ini itu lebih mudah untuk mencarinya, di mana candle tersebut itu sangat jauh meninggalkan MA5-nya, itu adalah peluang yang bisa kita ambil whitelist dulu ya. Jadi bisa kita tunggu di mana ada ekor ataupun closing yang menutup dari menyenggol dari MA5, itu bisa kita masuk buy. Yang pasti belum terjadi antara MA5 dan MA20 itu belum terjadi jarak yang sangat lebar. Nah, contoh ini juga bisa kita ambil momen ya. Ini kan ada saham doji yang di atas ya. Ini meninggalkan MA5-nya. Nah, berarti momen yang bisa kita ambil di mana? Ada ekor yang menyentuh MA5, kita bisa buy. Nah, jualnya di mana? Ya kalau target seperti ini berarti targetnya pendek, 2-3%. Minimal 2% saya optimis selalu dapat lah ya. Jadi kita 2% jual. Walaupun nanti ternyata dia naik lagi. Nah, kalau naik lagi ya kita jangan kerja dulu. Kita tetap perhatikan antara range dari MA5 dan MA20 itu seperti apa. Nah, ini biasanya pola yang mengganggu biasanya. Oh, ini breakout dari closing sebelumnya atau kenaikan sebelumnya atau high sebelumnya. Berarti ini indikasi kenaikan. Oke, kadang-kadang seperti itu ya. Berarti ini ada pola nanti kenaikan. Nah, saya setuju juga gitu. Tapi kalau kita tidak memahami dari pergerakan MA5 dan MA20, ya akhirnya dikasih candle seperti ini. Nah, 3 candle bisa jadi ini ARB. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu. Silakan dibuka mic-nya. Saya buka chat-nya. Berarti golden cross itu MA5 sampai MA20 potongannya Mas Siro. Ya, golden cross itu perpotongan antara MA5 dan MA20. Yang sebelumnya yang terjadi adalah MA5 itu berada di bawah MA20. Nah, lalu perpotongannya terjadi dan MA5 bergerak di atas MA20-nya. Mas Irul, ada formula DSI untuk cari saham golden cross MA5 dan MA20. Nah, nanti saya akan bahas ya. Nah, itu kan saya bahas free ya. Nah, itu saya bahas untuk secara umum itu kita nggak berlangganan DSI juga kita bisa ambil dari DSI ya. Nanti kita bisa buka. Mungkin ada yang tanyain yang lain, silakan. Sebelum saya menginjak ke selanjutnya, nanti kita bisa buka chat. Oke, kalau nggak ditanyain, kita ada ini saya sudah tampilkan. Nah, di sini enaknya kita menggunakan data DSI. Ya, satu,
ini bukan saya promosi untuk pembuka DSI ya, enggak ya, karena DSI menurut saya membantu lah. Jadi kita perlu nih apa namanya alat bantu lah ya. DSI ini alat bantu ya, kita bisa namakan mungkin ini indikator kita lah untuk mencari saham-saham yang terjadi golden cross daily ya, ataupun golden cross weekly. Nah, ini ada artinya sendiri-sendiri. Jadi peluang kita itu, kita mau hold lama ataupun hold pendek itu ya, jarak antara daily dan weekly ini juga kita perlu pertimbangkan ya. Jadi kita nggak serta merta wah ini golden cross ini kenaikannya tinggi banget gitu ya. Jadi ya sesuaikan lah, yang pasti sesuaikan. Dan juga kita sudah tahu oh cara baca dari golden cross itu seperti ini, dan terjadinya range pergerakan MA5 dan MA20 itu juga perlu kita perhatikan, dan itu akan membawa peluang potensi cuan kita lebih besar, dan juga target di mana nanti terjadinya disparity, ya biasa disebut disparity range dari MA5 dan MA20 itu jaraknya membesar. Nah, itu kita bisa lakukan aksi taking profit ya. Nah, Mas Irul, cara screening saham yang setway gimana? Nah, setway ini agak rumit ya, agak rumit untuk kita cari. Nah, ini sampai sekarang banyak itu mungkin dari 10 saham yang saya coba untuk buatin formula ini untuk saham setway itu biasanya hanya 4 sampai 5 ya. Jadi yang 5-nya itu biasanya gagal. Gagalnya adalah dia nggak setway gitu. Setway-nya nggak sempurna gitu ya. Setway-nya nggak sempurna. Tapi nanti akan saya coba kasih lah sedikit kisi-kisi lah buat sobat-sobat sinyal cuan yang selama ini bingung nih mencari momen-momen waktunya ada ya, kita free, kita ingin mantau, kita ingin cari 2%, itu seperti apa, itu nanti kita coba apa namanya, kita buka chatnya ya, kisi-kisinya seperti apa. Coba saya ganti dulu. Nah, ini saham PNLF ya. Ini data yang saya tarik tadi adalah real ya. Data real yang saya tarik, dan inilah yang terjadi dari PNLF sendiri. Nah, sampai sekarang PNLF masih belum terjadi dead cross antara MA5 dan MA20. Nah, contoh yang di sini ya, yang candle ini. Nah, ini kan jauh nih ya. Nah, candle ini kan jauh meninggalkan MA5. Maksudnya jauh itu tidak ada bentuk ekor ataupun low yang menyentuh MA5-nya. Jadi itu ya berarti adalah indikasi mungkin besoknya candle itu akan terjadi koreksi wajar kembali ke MA5. Nah, jadi sobat sinyal cuan bisa dicatat di mana candle itu jauh meninggalkan MA5-nya, berarti dia akan kembali ke MA5-nya gitu ya. Jadi dia yang pergi meninggalkan MA5, dia akan kembali lagi ke MA5-nya sampai dia mengambil apa namanya, sampai ada keputusan dia itu setelah kembali nanti lanjut atau enggak gitu ya. Jadi keseringannya adalah dia akan memberikan high. Nah, memberikan high itu adalah peluang kita untuk masuk ya. Nah, sampai nanti ada momen dia break out dari closing harga tertinggi, harga kenaikan sebelumnya yang candle besar, misalkan contoh yang di sini. Nah, ini sebenarnya untuk PNLF kalau kita ambil, bisa nggak kita ambil untuk saat ini? Nah, kalau PNLF, kalau cari 2% per hari, saya optimis dapat. Karena ada ekor-ekor atas itu selalunya memberikan high 2%. Nah, itu adalah pola sendiri. Nah, untuk saat ini saya buat apa namanya, saya pandu ataupun saya berbagi mengenai pergerakan moving average-nya. Nah, kalau kita tunggu PNLF sendiri ini mungkin tidak lama lagi ya akan terjadi koreksi. Kalaupun kita mau buy ya berarti kita tunggu ada
kenaikan yang lebih tinggi di atas, bisa jadi high-nya ataupun closing di sini. Ini closing-nya adalah di 410 dan ini high-nya udah 414. Berarti tidak ada closing di atas 410. Ini closing-nya baru di 404. Jadi ada 6 poin lagi nih. Nah, nanti jika terjadinya breakout baru bisa masuk. Tapi kalau kita lihat candle-nya yang seperti ini, peluangnya dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita ambil target terdekatnya, kita nggak perlu jauh-jauh lah. Kalau kita ambil 404 ya 410 aja udah 2%. Kita mau cari berapa persen gitu ya. Oke. Mas Irul, kalau mau swing pakai indikator apa aja? Pakai time frame berapa? Nah, untuk time frame-nya itu bisa sesuaikan ya. Nanti saya coba ini juga. Nah, untuk MA5 dan MA10 akan dapat 2% jika kondisi sedang uptrend. Nah, untuk downtrend gimana? Nah, ini pertanyaan bagus. Untuk downtrend gimana, untuk uptrend gimana? Jadi kalau untuk 2% itu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan adalah history ya. Saham itu memberikan historinya seperti apa. Carilah saham-saham yang selalu memberikan high. Maksudnya adalah memberikan ekor. Jadi saham apa ya yang selalu memberikan high-nya. Jadi saham-saham yang selalu memberikan high itu peluangnya untuk 2% itu sangat besar untuk esoknya. Contoh sahamnya seperti INDX. Nah, INDX itu hampir tiap hari ya selalu memberikan high. Apapun bentuk closing dari saham tersebut. Contoh juga saham BP. Nah, itu juga itu selalu memberikan kenaikan 2% apapun closing sebelumnya. Nah, contoh seperti ini PNLF juga seperti ini ya. Coba saya tarik dulu berapa persen rata-ratanya ya. Bagaimana kita bisa mengetahui high-nya itu ya, contoh yang inilah candle ini ya, candle hijau merah ini, berarti kita lihatnya dari closing nih, closing sebelumnya ke high. Nah, ke high yang terjadi candle ini. Nah, ini 3%. Nah, ini terus ini juga ya. Walaupun dia merah seperti ini, kalau kita ambil closing, biasanya ambil pra closing ya ada high yang bisa kita ambil. Berarti ya 2% target kita. Minim-minim 1,5%. Nah, kalau apalagi cuma cari 1%. Nah, kenapa sinyal cuan grup kita, grup VIP kita mengacu di 2%? Karena perhitungan kita adalah sekarang ada biaya matrai, ya matrai, terus ya ada biaya free. Nah, apalagi kita pakai broker yang fee-nya tinggi, ya kita ya cuan kita ya berkurang lah gitu ya. Jadi kalau 2% ya udah, kalau kita ambil 0,5 ya berarti kita bersih 1,5% gitu ya. Tapi kalau 1% kita jual ya 0,5%, atau mungkin bisa di bawah 0,5% kita profitnya. Tapi perhitungannya memang tetap profit gitu ya. Nah, contoh dari saham PNLF nih. Nah, untuk kedepannya bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat antara MA5, 20, 50, 200 ini sudah range-nya sudah besar-besar ya, udah banyak, udah apa namanya, udah lebar banget gitu ya. Ada momen nantinya dia harus istirahat lah. Nah, arti dari istirahat ya koreksi yang akan terjadi ya, mungkin sampai di MA20 ataupun sampai MA50. Nah, kita memang nggak tahu untuk pergerakannya, tapi memprediksi pergerakannya itu sendiri ya arahnya mungkin bisa jadi ke situ. Nah, contoh yang inilah. Nah, ini kan sudah terjadinya jenuh ya, udah mulai lebar dan akhirnya dia retrace. Nah, koreksi wajar sampai menemukan support terdekat-terdekatnya. Nah, support sendiri yang mungkin sobat sinyal cuan yang sudah dipelajari biasanya ngambil dari low terdekat ya. Contoh yang di sini, kalau ini mungkin support terdekatnya bisa kita ambil arahnya di sini ya. Nah, ini adalah support terdekatnya mungkin di 335. Lalu support keduanya ada di ini di 275 ya. Nah, bisa kita ambil di sini.
Nah, paling jauh ya kembali lagi di sini ya. Nah, ini bisa kita buat support juga ya, karena dia menembus dari resisten sebelumnya. Tapi apakah ke sini ya mungkin kecil lah kemungkinannya. Paling tidak ya kita mengetahui, oh ini ada mungkin supportnya di MA20. Nah, MA20-nya sekarang kan 352 nih kalau kita lihat. Ya ini bukan berarti nanti 352 ya, bukan. Karena nanti pergerakannya kan perhitungannya mengikuti. Nah, mengikuti dari closingnya. Nah, secara weekly bagaimana untuk pergerakan PNLF? Nah, ini untuk indikator stokastiknya saya coba saya tutup dulu ya. Oh, bukan gini. Saya tutup dulu, kita fokus di MA5-nya. Coba sobat sinyal cuan perhatikan. Dan ini bisa mungkin dicari catat. Ini hanya prediksi dan disclaimer on ya. Jadi peluangnya yang saya pelajari ya seperti itu. Di mana secara weekly candle sangat jauh meninggalkan MA5. Betul ya. Ini ya. Ini sudah jauh meninggalkan dan ini juga masih meninggalkan. Nah, pergerakan yang akan terjadi untuk kedepannya bagaimana? Saya yakin dia akan koreksi. Koreksinya akan mencari MA5-nya untuk melanjutkan apakah dia terus lanjut atau dia break dari MA5. Apalagi kalau kita lihat disparity-nya, range dari MA5 dan MA20 itu sangat jauh. Ya, antara ini garis ini dengan garis yang bawah ini sangat jauh. Ini adalah momen yang akan mengindikasikan dia akan downtrend ataupun koreksi lah. Ini juga ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya dia meninggalkan dan besoknya dikasih penurunan sampai menyentuh MA20. Nah, bedanya ini dengan ini bedanya adalah dia sudah jauh nih, sudah jenuh antara MA5 dan MA20 itu sudah jauh jaraknya. Jadi peluang untuk koreksi yang agak dalam ya ini bisa terjadi, mungkin sampai di kisaran kembali ke 330-an bisa juga terjadi. Nah, cuman kalau momen yang sebelah sini ya, yang dekat sini, ini kalaupun ada yang koreksi wajar seperti ini, kita nggak perlu terlalu panik gitu ya. Karena kenapa? Jarak antara MA5 dan MA20 belum terlalu lebar ya. Apalagi di sini ada MA50 ya. Nah, ini terjadinya golden cross antara 20 dan 50. Nah, terus MA5-nya melanjutkan golden cross ke MA200. Jadi ini dari pola setway sebelumnya terjadinya jackpot. Ya. Terjadinya jackpot sampai mulai mengurutkan antara MA5, 20 dan 50 dan 200. Dan di sini belum urut. Nah, secara weekly pergerakan PNLF sendiri itu belum terjadi strong uptrend yang sempurna. Di mana MA200-nya ini masih berada di atas MA50. Nah, ini terjadi jika nanti sudah terjadi koreksi, nah nanti ada pergerakan MA50 memotong MA200 dan fix dia pola uptrend sempurna terjadi dan pergerakannya saya yakin dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, melanjutkan kenaikannya artinya dia akan koreksi dulu nih, entah nanti kelanjutan kenaikannya bisa di atas 400 atau hanya ke 400, paling tidak ya kita momennya tetap ada cuan gitu ya. Kita fokusnya kita bisa dapat cuan. Nah, itu untuk weekly-nya. Sampai di weekly, ada yang mau ditanyain silakan. Oke. Nggak ada yang tanyain, oke. Saya sekarang kembali ke daily. Nah, saya kembali ke daily. Tadi saya bilang untuk saham PNLF, kecenderungannya akan memberikan cuan minimal 2%. Kita lihat, saya tandain dulu. Nah, ini saya tandain dulu. 24 Juni saya tandain warna biru, ini daily, berarti saya mau buka time frame yang lebih dekat. Yang lebih pendek, misalkan saya buka 30 menit. Nah, 30 menit. Pergerakan 30 menitnya seperti apa? Baru terjadinya golden cross ya. Nah, ini baru terjadinya golden cross antara MA5, 20 dan 50. Nah, berarti ini ada indikasi. Nah, ini ya. Kenapa dia koreksi? Nah, karena dia di time frame 30 menitnya candle-nya meninggalkan MA5 nih.
bisa diperhatikan nih ya, candlenya meninggalkan MA5, dia akan kembali ke MA5-nya. Nah, nanti, ini untuk minggu hari Senin besok. Nah, kemungkinan besarnya dia bisa membentuk low dulu ya. Open bisa membentuk low, open itu nanti bisa turun sedikit, bisa nyampe menyentuh di MA20-nya. Nah, mungkin bisa tunggu di 400 sampai 402. Nah, bisa buy di area itu. Nah, nanti targetnya berapa ya? Ada 2% aja, nggak usah jauh-jauh. Karena kita melihat dari time frame lebih kecil ya, 30 menit. Kalau kita ubah ke time frame 15 menit, bagaimana? Nah, sama ya. Terjadi golden cross. Nah, ini enaknya yang member VIP sinyal cuan yang mengikuti itu ada di sini. Saya selalu tiap hari ngasih info polarity risk-nya di mana. Nah, ini juga time frame lebih dekat ini sebenarnya kita menggunakan indikator moving average saja itu sudah cukup tanpa menggunakan indikator-indikator yang lainnya. Nah, PR kita adalah mencari saham-saham yang biasa memberikan high. Nah, itu aja PR kita. Jadi kita terapkan moving average itu sudah cukup. Nah, ini kalau kita lihat ya, berarti dia akan koreksi mungkin di 400. Nah, dia akan kembali mantul. Kalau kita 400 402 kita beli, nanti target kita bisa di 406 ataupun 408. Itu besar peluangnya untuk mencapai di target itu. Nah, apalagi bisa nanti break di sini. Break closing high-nya 412. Nah, kalau udah nyampe di 412 kita average up juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita lihat juga candlenya moving average-nya dia tidak terjadi dead cross, berarti ya hanya swing ketemunya. Hanya swing. Nah, menjawab yang tadi ini, sekaligus saya menjawab bagaimana kalau terjadinya downtrend ya. Nah, ini kan downtrend ya secara jangka pendek. Ya, secara time frame 15 menit. Kita cukup mencari saham-saham yang opening di bawah MA5, apalagi jauh. Ya. Apalagi jauh di MA5. Itu bisa kita manfaatin momennya. Karena kenapa? Kebalikan dari yang saya jelaskan di awal. Jika ada candle yang meninggalkan MA5-nya, dia akan kembali lagi ke MA5-nya. Nah, kalau ada saham yang turun candle breakdown dari MA5-nya, itu kita bisa manfaatin momen untuk buy di saat benar-benar jauh, tidak ada senggolan antara MA5 dan MA2 candle dengan MA5. Contoh yang di sini lah. Ini candle ini kan jauh nih, kelihatan ya. Candle ini jauh dan tidak ekor atasnya, high-nya itu tidak menyentuh MA5. Nah, itu bisa kita ambil momen untuk buy. Nah, momen buy-nya di mana? Walaupun kita ambil di closing-nya, ini misalkan 375, ya, 372, nah ini high-nya mencapai di 378. Berarti ada 6 poin ya, 6 poin profit kita. Nah, biasanya kecenderungannya akan kembali ya. Ini juga akan mengikuti dari candle time frame besarnya satu hari. Jadi kalau satu hari itu yakin saham itu akan melanjutkan kenaikan ya, di time frame kecil ini ya kita nggak terlalu was-was gitu ya. Nah, ini hanya menyentuh MA5 dan terjadi lagi sampai 380 dan sampai ternyata menyentuh MA20. Nah, ini bisa kita ambil momen-momennya. Nah, ini saya jawab yang tadi kalau saham downtrend. Candlestick-nya pakai yang mana? Pakai yang mana? Coba pakai yang mana saya? Saya pakai yang biasa. Saya pakai candle biasa, nggak pakai hollow candle saya. Nah, saya nggak pakai hollow candle, saya hanya kadang pakai ini ya. Nah, bisa ada yang pakai hazy candle, saya hanya pakai candle biasa. Candle yang biasa kita gunakan. Nah, candle ini saya memang sudah adjust. Adjustnya artinya saya hanya perbarui dari warna ya. Kalau warna aslinya defaultnya dia agak sedikit gelap lah. Jadi ini saya tampilkan seperti ini karena biar lebih jelas. Nah, tadi pertanyaannya ada lagi yaitu kapan momen untuk masuk buy agar dapat 2%. Nah, barusan saya jelasin. Kalau dari time frame 15 menit
momen bisa kita ambil 2% adalah di mana ada candle yang meninggalkan EMA 5-nya. Nah, itu bisa kita manfaatin. Nah, banyak kok ini contoh-contohnya. Nah, ini dia harus cari candle itu yang memang sudah tidak ada menyenggol EMA 5-nya. Artinya di bawah bener ya. High-nya pun tidak menyenggol EMA 5-nya. Itu bisa kita ambil momen di closing atau malah siapa tahu malah dapatnya di di agak sedikit low-nya. Nah, itu ya cakep gitu ya. Nah, terus momen kedua di mana dia candle itu meninggalkan EMA 5-nya secara uptrend. Nah, berarti kita momennya adalah mencari retrace yang terdekatnya. Retrace terdekatnya adalah candle ekor di di time frame berapa, 15 menit di jam berapa dia akan menyenggol EMA 5-nya. Itu bisa kita ambil momennya. Nah, ini contoh, ini menyenggol ya di sini. Ini kalaupun kita ambil low-nya ini ada di 408. Terus ini ada high itu 414. Nah, kita sudah ada profit kan? Nah, itu udah saya yakin 2% dapat gitu ya. Apalagi cuma kita acuan 1%. Udah ini gitu. Trik ini sebenarnya simpel kalau untuk time frame lebih kecil, tapi memang kita harus mantau. Karena kita nggak tahu nih terjadinya pasar gitu ya. Terkadang harapan kita ternyata ada gejolak nih gitu ya. Hari ini aja untuk saham-saham kecil agak sedikit berat mengalami kenaikannya juga, walaupun ISG sangat tinggi, kenaikannya 0,6%. Value-nya luar biasa ya, 35 triliun untuk hari ini untuk ISG. Ini untuk saham PNLF-nya. Nih, weekly-nya udah bisa jadi terjadinya koreksi ya. Nah, tadi contoh dari saham yang terjadi, saya ambil momen golden cross itu di saham, contohnya adalah saham RMKE. Nah, secara daily itu terjadi golden cross. Nah, RMKE kemarin tanggal 23 dia terjadi golden cross. Nih. Ya. Nah, golden cross itu kalau saya buat indikator sendiri, itu saya tanda ini ada garis ya. Setiap ada garis-garis seperti ini artinya dia ada golden cross ataupun dead cross. Ini ada dead cross. Nah, ya. Ini secara daily bisa kita ambil udah momennya. Perhatikan ini dead cross nih. Nah, dead cross dari MA5 20. Nah, tapi high dan closing itu di bawah MA5. Nanti bisa kita ambil dong momen untuk buy-nya. Untuk ambil 2% ya. Ya ini kalau kita ambil closing itu 585, dari di sini high-nya 615. Dapat dong harusnya gitu ya. Untuk 2%. Nah, ternyata dia tidak sampai break lagi ke MA20, ternyata dia masih dikasih penurunan koreksi wajar lah ya. Dan besoknya terjadi golden cross. Ini tanggal 23. Yang tadi saya perlihatkan di PowerPoint-nya ya. Nah, besoknya naik lagi nih. Nah, dan besoknya naik lagi. Ini candle-nya gede, berarti peluang lagi. Nah, dan ini pasti akan ada koreksi wajar yang akan terjadi. Nah, saham-saham itu tidak semua pergerakannya sama. Polanya itu pasti berbeda-beda. Terkadang ada yang memberikan sinyal golden cross, setelah itu besoknya koreksi. Ada juga yang memberikan golden cross dan di saat itu juga candle-nya koreksi. Itu bisa, ada aja yang terjadi seperti itu. Nah, saham yang kita butuhkan adalah mempelajari pola dari saham yang sangat kita sukai lah, misalkan. Contoh saya suka RMKI. Nah, RMKI ini bagaimana kalau terjadinya golden cross ya? Kita lihat historinya. Nah, ini golden cross dia terus hijau ya. Ini 1 ya, ini 2. Ya, terus kita cari lagi nih. Nah, ini golden cross. Setelah terjadi golden cross, dia 1, 2, mungkin 3 hari ya, 2-3 hari ke depan itu masih hijau candlenya. Nah, gitu aja. Jadi polanya dia akan mengikuti pola yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Itu yang seringnya terjadi ya. Nah, ini golden cross dia 2 hari. Besoknya koreksi. Nah, jadi polanya itu berbeda-beda. Nah, ini RMKI. Nah, terus kalau misalkan
ini bagaimana kelanjutannya ya. Kalau saya pakai oret-oret, nah, misalkan saya oret-oret nih bagaimana? Ini mungkin tahu ya, yang sobat sinyal kan pasti tahu. Ini gini kan pasti. Oh ini break channel ya, break resist channel dari high ini ya. Jadi mungkin ini ada peluang melanjutkan kenaikan. Nah, bisa jadi, bisa enggak gitu ya. Tapi secara historical dia akan mengalami kenaikan lagi. Nah target terdekatnya, kalau seperti ini kan kita nggak tahu target dekatnya, nggak ada MA, nggak ada MA5, MA20-nya. Ya kita pakainya ya terdekatnya, closing terdekatnya. Ini di kurang lebih di 700. Nah 700 kan sekarang 675, berarti masih ada selisih 25 poin. Nah itu aja targetnya. Nah, tapi saya selalu menyarankan untuk target itu nggak selalunya tercapai pas di ininya, bisa lebih bisa enggak gitu ya, tapi paling tidak untuk mengamankan cuannya kurangilah satu tiknya gitu ya, satu tiknya minimal satu tik lah ataupun 2 tik. Nanti kalau 700 ya di bawahnya 700 lah, di mungkin di berapa 695 atau 690. Nah ini baru 675, masih ada profitnya. Ini untuk resistnya terdekat. Nah, kalau saya lihat secara weekly bagaimana? Nah, weekly ini adalah sebagai penyokong kita, sebagai keputusan kita saham ini mau lanjut atau tidak. Nah, kalau kita lihat secara weekly, RMKI terus nih, high-nya itu selalu di bawahnya, high. Ya, ini ekor atas, ini ekor atasnya lebih rendah, ekor atasnya lebih rendah, dan ini ekor atasnya lebih rendah juga dari ini, dan ini juga lebih rendah. Nah, nanti peluangnya bagaimana? Nah, mungkin ya ada high sedikit. Nah, dia harus mencapai high ini dulu untuk dia memang lanjut, dan high ini sebagai resist kita, dan ini bisa juga sebagai acuan resist kita. Kalau secara weekly kita tambahkan indikator stokastik, dia baru mau golden cross. Nah, mungkin ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Tapi perlu diingat saham RMKI saham baru ya. Bisa kita bilang saham baru, dia hanya baru berjalan Desember ya. Jadi dia belum ada koreksi yang seperti saham-saham biasanya yang sudah terjadi, contoh saham Goto lah, yang naiknya kencang-kencang akhirnya sampai turun ke bawah. Nah, itu juga kita bisa wanti-wanti. Tadi ada juga saham, contohnya ini saya kasih dua-dua untuk saham daily dan weekly-nya. Nah, ini ada saham WG dan PTPP ya. Coba saya lihat WG dulu lah, yang kecil sahamnya. Saya lihat dulu daily. Nah, ini daily. Ini termasuk setway ya. Ini termasuk setway sedikit lah. Nah, downtrend sebenarnya, downtrend di bawah EMA 200. Nah, di bawah 200-nya downtrend, tapi secara EMA 5, EMA 20-nya ini masih acak-acakan. Nah, pergerakannya juga risk-nya masih di situ. Nah, ini terjadi golden cross EMA 5, EMA 50 malahan. Ya. Satu kali golden cross itu terjadi 2 MA, ya. Menembus 2 MA. Nah, bisa terjadi seperti ini ya jackpot besoknya, gitu ya. Besoknya masih ada dikasih jackpot. Ini kalau jackpotnya ini naiknya 2% ya. Ya, ini berapa? High-nya tadi di sampai 188 berapa ya? Saya lihat dulu persentasenya berapa persen? 5%. Biasanya saya arahkan kalau jackpot itu biasanya di atas 5% lah, itu jackpot. Tapi ini belum termasuk jackpot. Nah, untuk pergerakan selanjutnya bagaimana nih? Nah, untuk saham WG. Nah, untuk saham WG kita bisa indikasikan saham tersebut dia akan mengalami koreksi atau tidak. Kita kembali ke time frame lebih dekat. Lebih kecil lagi. Nah, untuk kita tahu saham itu nanti koreksi dulu atau bagaimana. Ini polanya ya. Kita lihat dulu. Sebelum ke time frame itu saya lihat dulu polanya. Kita pelajari bareng-bareng. Polanya ini sama ya. Ini golden cross ini dengan ini sama. Menembus-menembus. Nah, semua terpentok di MA 200. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini MA 200, high-nya nembus, langsung turun ke bawah. Ini juga tembus dan bisa jadi dia akan turun ke bawah lagi. Karena resisten MA 200-nya bisa kita bilang cukup kuat ya.
Ada beberapa yang menyentuh EMA 200, ini menyentuh, dan ini hampir menyentuh, dan terus ada dividen kemarin 28 April, dan sahamnya langsung turun bawah ke dalam. Nah, ya biasalah kalau dividen biasanya kan aksi taking profit, aksi buang barang. Nah, terus dan sekarang dia menyentuh EMA 200. Nah, apakah lagi akan nembus lagi ke atas? Nah, ini kita coba lihat di time frame 15 menit dulu ya. Kita lihat apakah dia akan koreksi. Nah, kalau gini kita lihat dia akan koreksi ya. Kita koreksi dulu sampai mungkin menyentuh di EMA 200 secara time frame 15 menit itu di kisaran ini 183, berarti kita ambil 182. 182 targetnya berarti 186 di sini. Nah, ini bisa kita ajukan target untuk secara trade pendek ya. Ambil buy masuk langsung pasang jual. Nah, terus cut loss-nya di mana? Nah, cut loss-nya berarti 2 tick di bawah harga beli. Itu aja. Kalau kita sudah tahu nih, oh ini saham WG itu dia apa namanya? Turun di bawah turun dulu nih membentuk low misalkan untuk secara time frame 15 menit ya udah kita ambil di 1880 181 ini berapa 183 ya berarti 180 182 kita ambil cut loss-nya adalah di 178 ataupun 179. Nah, kalau terjadi kena cut loss ya udah berarti mungkin dia akan lanjut untuk koreksi. Nah, ini kan sudah strong uptrend banget nih kalau 15 menitnya. Nah, dia belum ada nafas. Nah, belum ada nafas. Cuman kalau kita lihat dari historical sebelumnya, coba kita lihat ini time frame-nya di tanggal 24. Berarti kita lihat 23. 22 berarti tanggal 21-nya bagaimana? 21 tanggal 9. Opening langsung naik ya, karena dia polanya sideways. Nah, 15 menit juga bagus ya. Kalau banyak saham sideways, kondisinya sideways, indikator apa namanya pergerakan daily-nya bagus, ada momen jackpot juga yang akan terjadi. Nah, weekly-nya bagaimana sekarang kita lihat. Nah, weekly-nya. Nah, kalau daily-nya tadi terpentoknya di EMA 200, daily-nya terpentok di EMA 250. Nah, ini warna hijau 50 ya. Dan ini OTW, konfirmasi golden cross-nya adalah candle hari Senin. Nah, terjadi nggak golden cross-nya? Nah, historikalnya dia selalu di atas EMA 5. Nah, momen yang kita ambil adalah kalau kita ambil di 184, saya yakin dapat. Tapi kalau kita mau antri dulu di bawah mungkin 180, 182. Ya kita ambil agak sedikit murah lah. Karena kalau kita lihat saham WG sendiri, dia selalu ada ekor bawah. Nah, dia selalu memberikan ekor bawah. Ini ekor bawah, ekor atas juga penting nih kita perhatikan. Ini adalah pola historikalnya. Jadi ya kita bisa ambil di bawah, bisa ambil di atas. Nah, ini mungkin 180 targetnya di mana? Kalau yang sebelumnya dia bisa menyentuh EMA 50 dan menembus, berarti ya kurang lebih ya bisa kita ambil mungkin ya deket-deket di mungkin 194. Ya, 190 atau 194. Nah, udah. Setelah itu dia koreksi. Nah, kalau udah dapat cuannya, dia mau koreksi, mau naik lagi, ya udah. Biarin dulu gitu ya. Nggak laju kita langsung buy lagi gitu ya. Yang penting acuannya konsisten kita dapat misalkan 2% ya 2%. Paling susah itu adalah mengatur konsistensi dari target kita sendiri. PTPP. Nah, ini PTPP. Nah, PTPP kan kita lihat historikalnya nunggu di sini ya. Nah, ini golden cross terjadi, candle-nya ekor atas untuk daily, weekly-nya bagaimana? Nah, kalau kita ambil daily weekly-nya bagaimana? Nah, weekly-nya masih di bawah. Nah, weekly-nya pola uptrend belum terbentuk ya. Ini low, high. Nah, ini baru membentuk higher low dari sini ya. Nah, ini pola sideways. Nah, pola sideways. Ingat, pola sideways juga akan membentuk jackpot dadakan. Nah, jackpot yang lebih tinggi ya. Nah, contohnya di sini. Nah, tunggu aja kalau misalkan dia masih sideways aja dan EMA 5, EMA 20, EMA 5 ini bisa kumpul, bisa di watchlist ya. Bisa acuan nanti tiba-tiba naik ya. Naik tinggi seperti ini. Nah, ini kan enggak dead cross, golden cross, dead cross, golden cross. Nah, ini secara weekly-nya kalau kita tunggu
kita ambil sekarang, ya target acuan terdekat adalah di MA 50, berarti ini ada di kurang lebih ya paling dekat di harga 1010. Nah, sekarang harganya di 960. Itu aja secara weekly. Kalau kita pasang buy harga 950 misalkan. Udah kita kasih target 1000 ataupun di 980 ya. Kan penting udah cuan. Nah, ini kita tunggu kalau pakai RHB GTC tentang udah 1 minggu. Nah, kita nggak lihat-lihat udah selesai. Itu biasa pola set swing yang digunakan. Jadi ada yang trade pendek, ada yang udah dapat momennya bagus, bisa kita tunggu sampai 1 minggu ya udah. Nah sekarang saya coba lihat yang weekly nih. Nah ini ada saham tanggal 23 kemarin itu ada saham PMG, ada Friend, ada SMGR. Nah coba saya liatin pertama SMGR deh yang saham gede. Nah, SMGR. Ini SMGR saya lihatkan weekly-nya. Nah, ini weekly ya. Golden Cross terjadi tanggal 20 Juni. Nah, ini kan berarti tanggal 20 Juni karena dia pengambilan 1 minggu kan. Dia awali dari hari Senin. Nah, kalau kita lihat dari historical dari SMGR-nya, dia hanya mampu menyentuh MA 50 baru dia koreksi wajar. Tapi kalau kita lihat saham SMGR sendiri, ya sudah banyak diskonnya lah ya. Nah, ini bisa momen untuk investasi ataupun agak sedikit panjang, bisa bulanan lah ya. Ini bisa masuk ke di SMGR. Nah, targetnya di mana? Targetnya ya udah di sini aja. Bisa kita ambil di sampai 9.000. Ya, berarti resisten terdekat adalah di MA 200. Nah, coba kita lihat polanya. Mungkin sobat sinyal cuan kelihatan ini ya. Ini pola 1 saya tandain dulu. Setiap saham pasti memberikan pola yang berbeda. Ya. Pasti memberikan pola yang berbeda. Ini polanya ya. Ini MA 50 tersentuh ya. Nah, ini satu. Nah, kita lihat lagi yang terjadi sama-sama pergerakannya downtrend seperti ini yang terjadi. Ini termasuk ya. Ini enggak termasuk karena dia jauh. Nah, yang di sini yang masuk nih. Nah, ini sama polanya. Nah, ini polanya sama. Nanti yang akan terjadi polanya sama. Ini dengan ini akan sama. Oh, ini juga ya termasuk lah karena dia golden cross juga ya. Nah, ini secara weekly ya. Nah, ini secara weekly. Jadi artinya satu candle ini mewakili satu minggu. Jadi mungkin nunggunya agak lama nih. Kalau ini di awal Juni mungkin dia sampai dia mungkin akhir Juni. Nah, ini sama, ini Juni, ini Juni, ini Juni. Ya. Ini entah kebetulan atau bagaimana. Kalau sobat sinyal cuan perhatikan, ini bulan Juni, ini bulan Juni, dan ini bulan Juni. Terjadi pola sama. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil? Dan ini akan bisa jadi terjadi pola yang sebelumnya. Ini golden cross menembus MA 520 setway sebentar, sudah menembus MA 50, kembali lagi, tapi tidak sampai breakdown sampai MA 20 closing di bawah MA 20 dan terus setway. Nah, setelah setway seperti ini terjadi, nah akan terjadi pola jackpot yang bisa lebih besar cuannya, targetnya di MA 200 dan ini terjadi ya. Nah, ini terjadi. Dan ini juga MA 5 breakout. Nah, breakout MA 50 terus turun lagi di bawah. Nah, ini setway-nya acak-acakan. MA 5 di bawah, MA 20 di bawah, di atas. Bentar-bentar golden cross, dead cross. Nah, ini juga acak-acakan. Karena setway kan pola datar ya. Nah, pola datar seperti ini. Nah, ini MA 50-nya kejebol lagi dan MA 200 juga kejebol. Nah, ini juga mungkin peluangnya akan sama. Coba saya lihat agak sedikit jauhan. Bulan Juni sebelumnya ada nggak bulan Juni sebelumnya? Apakah terjadi yang sama? Ini bulan Mei, nah ini Juni. Ini Juni tapi pendek ya. Ini Juni tapi pendek. Nah, polanya sama. Ini SMGR. Tapi saya nggak suka saham SMGR gitu ya. Kenapa nggak suka? Sahamnya mahal. Untuk mencapai 2%, 3% itu berat. Karena saya tipenya adalah trade. Ya. Nah, tapi tidak harus sama gitu ya.
Yang penting cuma 2% per hari ya udah gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya. Jadi kalau 2% per hari, kalau kita kuasi 20 hari ya udah 40% itu aja. Tapi kalau misalkan suka investasi, ya enak gitu ya. Ya enak juga gitu, tapi ya harus tahan jempolnya. Pasar merah yang mungkin kemarin cuannya 10 juta turun menjadi 5 juta. Aduh, tahu gitu saya jual. Nah, itu adalah penyakit kita. Itu yang susah kita rubahnya. Kita nggak konsistennya di situ. Tapi kalau memang harus cut loss ya udah cut loss itu. Gitu. Itu SMGR. Ini secara weekly golden cross. Nah, daily-nya bagaimana pergerakannya? Nah, sobat-sobat bisa perhatikan. MA5 golden cross, enggak golden cross ya, ini enggak ada golden cross. Dan ini golden cross di sini. Golden cross kembali ke MA5 20, MA5 50, mantul lagi. Nah, ini mulai pergerakan pelebaran dan ini tersentuh di MA 200-nya. Nah, ini MA 200. Ini MA 200. Nah, berarti bisa jadi ada koreksi wajar yang akan terjadi. Ataupun ada high dulu, membentuk high dulu ya. Biasanya sih membentuk high dulu ya. Kalau membentuk high dulu ini sekarang 7.600 ya mungkin ya bisa mungkin high-nya di 7.690 atau 7.700 lah. Baru dia akan kembali lagi. Nah, ini keputusannya biasanya yang bisa kita ambil adalah tunggu satu candle lagi yang harus membentuk sama gitu ya. Untuk closing di atas ini harusnya ya. Closing di atas closing sebelumnya dan di atas SMA 200 untuk memberikan sinyal dia kuat ya untuk menanjak dari menembus SMA 200-nya. Secara historikal dia nggak kuat. Nah, tapi kalau kita lihat dia sangat terdiskon ya. Diskon sangat besar banget nih dari 13.000 sekarang menjadi 7.600. Terus saham yang kedua ada tadi sahamnya PMG. Ini ada saham PMG. Secara weekly, dia udah nggak jadi terjadi golden cross. Tapi kalau saya tarik kemarin, dia udah golden cross. Karena kemarin dia closingnya di sini, di area dia di atas ya di 98 atau di 100 ya kemarin. Sebentar. Daily kemarin tuh, nah closing di 98 high-nya menyentuh 104. Nah, weekly-nya memberikan sinyal golden cross. Saya tarik data 23 Juni kemarin, hari Kamis. Nah, ini kalau kita lihat, nah, bagaimana selanjutnya? Nah, saya lebih suka saham-saham seperti ini. Kenapa? Sobat sinyal cuan perhatikan, dia selalu memberikan ekor atas tuh tinggi-tinggi. Oke, kita tinggal cari momen aja. Kita tinggal cari momen buy. Di mana buy-nya? Apa dia koreksi dulu? Nah, ataupun dia harus membentuk low. Nah, ini kalau membentuk low ya kita masuk di low-nya. Nah, ini kalau saya secara weekly, nah, sobat IDX ini adalah tipsnya adalah cari saham-saham yang ekornya atas seperti ini. Ya biasa mampu memberikan 10% lah minimal satu minggu. Nah, itu enak udah cuannya. Kalau 10% satu minggu, ya kita ngambilnya tinggal di sini aja, di harga closing. Tapi dengan acuan kita harus tahan. Karena satu candle itu satu minggu terjadi biasanya di hari-hari di daily-nya, Senin Selasa naik, Rabu Kamisnya ARB. Nah, itu jangan panik. Kita tetap acuannya seperti itu. Acuannya adalah ini belum sampai di target kita. Secara historikal dia naik 10% seminggu. Dan waktu kita buy dia masih mengalami high kenaikan 3% misalkan. Ya kita tunggu. Gitu, kita tunggu. Ini coba saya tarik sebelah sini lah. Ini closing di sini ke high sini itu adalah 12%. Nah, saya hitung candle yang warna hijau, ini saya ambil closing ke high-nya candle warna merah. Ya. Nah, berarti kalau saya tahu seperti ini, saya ambil di closing. Ini closingnya adalah 78. Ya, saya ambil 78. Besoknya,
Hari Minggu berikutnya 78 itu dibawa turun ke low 72. Berarti ya udah berapa persen tuh minus kita. Nah, di sini biasanya kalang kabut. Biasanya kalang kabut. Kalang kabutnya dia bukan dibawa naik dulu, tapi dibawa turun dulu. Nah, ini 78, tapi besoknya opennya di 75. Nah, biasanya kalau opening nggak dapat, nggak kejual, bisa juga terjadi. Gitu ya. Tapi kita kan mengacu, wah ini secara historikalnya 10% kok gitu. Ya kalau 10% secara rata-rata 10%, kita mau turunkan ke 8%. Ya oke silahkan. Optimis aja kita dapat di situ. Yang pasti ada historical seperti ini ya. Nah, historicalnya dia selalu memberikan high gitu ya. Ekornya atasnya panjang gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil. Itu trik dari ya untuk mengawali dari mungkin menunggu golden cross. Nah, itu sebagai apa namanya? Tambahan lah, tambahan untuk mensupport kita, keyakinan kita dia udah golden cross, MA5 menembus MA20, weekly-nya bagus nih. Satu minggu bisa memberikan 10% nih rata-ratanya. Ada yang sampai 20%. Nah, ini kan otomatis lebih gede lagi ya. Pasti lebih gede lagi. Ini closing. Nah, closing di bawah nih. Nah, high-nya tuh. Dia nyampe di kurang lebih ya. Ini nggak sama mungkin 20%, 28%. Nah, ini 28% loh dari closing. Nah, berarti kan bisa kita ambil momen-momen seperti ini juga gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi 28%, nah mungkin besoknya minggunya ada candle merah. Nah, candle merah kalau terjadi candle merah secara historikalnya coba sinyal cuan perhatikan. Ini candle merah, candle hijau tinggi, besoknya merah, candle hijau, merah. Nah, jadi saat merah ya kita masuk, tapi cari yang low. Low-nya mungkin kalau saya lihat di sini bisa jadi nanti dia turun nyampe di 85 ya, ataupun di 85 sampai 86. Nah, ini catatlah. Kita coba entrikan satu lot. Nah, sebagai ini 85 85 86. Kita entry di situ nanti minggu depan. Satu lot aja. Nah, ini weekly. Nah, daily-nya seperti apa? Nah, merah. Candle meninggalkan MA5 ya. Candle meninggalkan MA5. Jadi potensinya di mana dia akan turun kan? Akan kembali ke MA5. Kembali ke MA5 sini. Nah, kita nunggunya di mana? Nah, ini ada gap lagi. Nah, ini ada gap ya. Bisa jadi dia nutup gap dulu di 82. Berarti kita bisa ambil momen bawah lagi nih. Bisa nunggu di 81 sampai 82. Nah, 80 sampai 82 lah kita ambil entry buy-nya nanti, nunggu dia koreksi. Nah, tapi sampai kapan di harga ke situ ya kita harus tunggu gitu ya. Nah, itu untuk PUBG. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Silahkan. Oke, ada yang mau tanyain silahkan. Kalau misalkan nggak mau buka mic bisa dibuka chat ya, bisa di kolom chat bisa ini. Nah terus apalagi ya yang dari MA5 udah, MA20 udah. Nah terus yang biasa kita ambil secara dekat itu contoh saham tadi saya sempat bilang saham BP ya. Nah ini saham BP. Ini saham BP merah seperti ini juga. Ini keterangannya sudah golden cross. Terus, nah ini ada yang meninggalkan MA5, ya dia akan kembali ke MA5. Dia nggak ada indikasi untuk tembus ke MA20, ternyata isap candle hijau lagi, naik lagi. Nah ini meninggalkan MA5 dan turun. Nah, turun lagi. Tapi secara keseluruhan, kalau sobat sinyal cuan perhatikan, saham BP itu minimal 2% selalu ngasih hariannya, apapun candlenya. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau secara win rate, success rate-nya ataupun win rate-nya dalam 20 hari itu dia memberikan hike di atas 2% itu di atas 80%. Nah, ini saya bicara by data ya. Saya udah data, saya udah ini juga
resetting juga ya. Jadi nggak ujuk-ujuk saya ngomong seperti itu. Karena ini saya tarik data selama 20 hari bagaimana hike 2% berapa kali, dia bawah 2% berapa kali. Itu secara 20 hari itu 80%. Memberikan win rate kenaikan 2% selama 20 hari. Gitu ya. Mungkin ada gagalnya dalam 20 hari itu 3 sampai 4, tapi 16-nya itu ya memberikan hike terus ya. Apapun bentuk candlenya yang terjadi. Contoh ini kan air, ini berapa 4%. Kita masuk 4%, minus 4%, 141. Besok hike-nya 149. 149 ke 141 adalah 8 poin. Ya kan? Masih ada cuan. Nah, ini closing 132 nih ARB. ARB, oh ya ARB 132 kita masuk. Besoknya 135. Nah, 132, 135 itu udah ada cuan juga ya. 2%. Ini ada 123 hari terus 129, wah, besar lagi nih. Dan hari ini, nah kemarin dia ARB lagi nih 115. Nah, ini sempat saya infokan untuk Saro ARB kan. Nah, hari ini dia mampu memberikan kenaikan di 121 dari 115 nyampe high-nya 121. Berarti ada selisih 6 poin. Nah, 6 poinnya presentasinya kan sudah kelihatan. Presentasinya berapa persen? 5% nih malah kalau nggak salah. Nah, 5%an. Saham-saham ini yang bisa kita watchlist. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak watchlistnya. Kita watchlistnya saham-saham yang pilihan kita lah, yang termasuk menunya yang seperti apa, kriteria kita seperti apa. Kalau saya sukanya seperti ini, yang memberikan kenaikan minimal 2% hariannya. Nah, terus ini nanti kelanjutannya bagaimana untuk saham BP. Nah, saham BP saya lihat dulu weekly-nya biasanya. Kalau seperti ini saya lihat dulu weekly-nya apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau penurunan. Nah, ini kalau secara weekly-nya dia sudah nyampe di support ya. Ini bisa kita buat support karena di sini ada resisten terdekat ya, yang sudah pernah menjadi resisten itu di ini sekarang di 116. Oke, ya kita ambil juga 116 lah. 116, apakah dia akan menembus 116 atau hanya membentuk ekor, itu bisa juga terjadi. Nah, kalau dia turun di bawah 116 secara weekly-nya ya, secara weekly-nya dia closing 116 berarti dia akan turun lagi, koreksi wajar, koreksi yang berlanjut sampai mungkin mencapai di kembali ke MA 20-nya. Tapi kecil sih kemungkinannya ya. Kemungkinannya kecil kalau saya lihat. Karena di sini candle-candlenya menyokong banget gitu ya. Dan di sini yang belum melebar itu pergerakan dari MA 50 dan MA 200-nya. Dan ini yang melebar hanya 25 dan 20 dan 20 ke 50. Nah, jadi nanti mungkin ada peluang dia koreksi sampai di 110 ataupun di bawahnya sedikit ya. Ini juga ada support terdekat sendiri di sini. Nah, support terdekatnya di 106. Nah, kadang juga ada yang bisa mengambil seperti ini. Kalau pakai Fibonacci, kadang-kadang ada yang pakai Fibonacci. Kalau pakai Fibonacci, tinggal kita lihat ini harga, ini low, ini high, kita ambil tengah. Kalau ini 100%, berarti kita ambil 50%. Dari kenaikan ini, dari awal ini ke sini, kita ambil 50%-nya. Nah, ini kurang lebihnya 50%-nya bisa jadi di sini, di area 106 sampai 108. Masa untuk koreksinya. Nah, secara daily-nya, apakah dia akan dead cross? Nah, kalau kita lihat historicalnya dia dead cross ya. Ini ada dead cross. Ini kan hampir sama nih pembentukannya. Candle merah-merah, merah-merah-merah, dead cross, kembali ke MA 20 dan setway. Setway candle dibungkus MA 20 dan MA 50. Golden cross terjadi, langsung naik lagi. Nah, mungkin itu ya saya bilang tadi kurang lebih di 106 108 untuk BP. Nah, terus 15 menitnya. Nah, bagaimana pergerakan 15 menitnya? Sebentar, saya tandai dulu satu daily-nya tadi biar kelihatan dia opening di mana. Ini. Terus saya ambil lagi satu, itu di sini. Oke, saya tarik ke 15 menit.
15 menit. Nah, ini kalau saya lihat di sini, PP kecenderungannya turun. Turunnya di mana? Karena di sini nggak ada nih, masih sideways aja. Jadi pergerakannya dia nggak ada yang mengindikasikan dia mau golden cross dulu, nggak ada. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di time frame 15 menit, nah ada disparity jarak MA5 ke MA20 itu jauh. Jauhnya dalam posisi downtrend ya. Nah, berarti juga ada mengindikasikan dia akan kembali ya, akan kembali ke MA20-nya. Jadi dia setelah melebar itu ya dia akan menyempit lah gitu. Dan momen yang bisa kita ambil ada opening di ataupun closing sebelumnya di bawah MA5 dan opening itu di bawah MA5, high-nya juga nggak nyentuh MA5, itu bisa kita masuk untuk buy. Nah, targetnya ya terdekatlah MA5 berarti gitu. Nah, bisa kalau misalkan masih berpeluang berarti MA20. Nah, contoh lah kemarin di sini ya. Nah, ini kan candle kemarin tanggal 23. Tanggal 23 itu di di jam-jam setengah 11 itu terjadi nih opening ARB-nya. Opening ARB-nya itu di 115 ya, 115. Dan terus di bawah naik sampai high-nya 118. Ternyata dibawa turun lagi. Nah, tapi seperti ini adalah sideways. Sideways secara time frame 15 menit dan dia belum menyentuh MA20-nya. Ya, besoknya pasti ada momen naiknya dulu gitu ya. Ini karena disparity-nya jaraknya jauh. Nah, nanti ada ini yang hari berikutnya jam 9. Di bawah naik sampai 121 udah dibanting lagi. Namun berakhir dengan candle hijau untuk time frame daily-nya. Nah, untuk besoknya momen yang bisa kita ambil adalah bisa jadi dia opening turun dulu. Nah, opening turun dulu. Ya, kita lihat openingnya ya, opening bisa turun dulu. Berarti kita harus hafal karakter setiap emiten. Apakah ada cara atau tips cara memfilter emiten mana saja yang harus kita tahu karakternya? Oke, bagus. Pertanyaannya Mas Bayu. Nah, untuk memfilter itu kita butuh namanya DSI. Nah, kita butuh DSI. Nah, sekarang saya coba buka DSI ya. Nah, ini DSI saya pasti nggak muncul. Ntar saya coba lihat. Saya stop dulu sebentar. Nah, saya sharing. Nah, ini layar saya kelihatan. Dan ini adalah DSI. Ya, DSI kelihatan ya. Ini saya pindahkan dulu. Biar tidak mengganggu dulu ya. Saya pindahkan dulu di sini. Nah, ini DSI. DSI-nya secara tampilan seperti ini kalau kita nggak berlangganan. Ini saya berlangganan. Kita tinggal cari namanya top stock. Di sini. Nah, ini akan muncul. Banyak banget pilihannya. Nah, kalau untuk memfilter, bisa kita gunain going up fast ya. Nah, ini going up fast ini saham-saham yang berpeluang yang biasanya terjadi kenaikannya tinggi-tinggi. Turunnya juga tinggi-tinggi biasanya. Gitu ya. Nah, tapi banyak banget nih. Nah, ini kalau tarik data tinggal ini, nah, kirim, udah share ataupun save. Nanti kita buka di closing di Google Excel ya. Nah, kalau misalkan kita ambil yang golden cross, ada nggak golden cross? Ada gitu ya. Nih, ada golden cross. Golden cross yang mana nih? Ini SMA 5, SMA 20, ini simple moving average ya. Nah, ini kan sebenarnya sama aja. MA, signal buy, signal sell. Ini banyak juga kok. Nah, ini contoh golden cross SMA 5, SMA 20. Sahamnya apa aja? Nah, ini sahamnya. Nah, WG ya. Ini ada AJST, ini ada Tower. Ya. Ini kalau kita mau buat kenaikan tertinggi siapa?
Ini udah benar tampilannya, berarti kenaikan tertinggi ada di UVCR, Trimegah Karya Pratama. Nah, saya coba cek chartnya, apakah dia golden cross? UVCR. Nah, golden cross ya. Ini udah golden cross. Nah, ini nanti ada lanjutan kenaikan di sini. Nah, berarti resisten terdekat. Nah, kan saham ini udah diskon banyak nih dari awal IPO. Ini IPO kemarin sampai di bawah ke 107. Nah, ini sampai ke bawah 112. Nah, ini udah mulai mantul lagi nih. Nah, ini disparity jarak antara MA5 dan MA20 udah jauh. Berarti nanti kecenderungannya dia akan sideways. Kalau tidak sideways ya langsung naik-naik seperti ini. Nah, kalau udah sideways agak panjang berarti nanti ada peluang cepot. Nah, ini kenaikan 9%. Ini kenaikan 3%, ini kenaikan 9%. Saham kecil. Cuman kalau historical ininya kayak nggak ada 2%, apa namanya, yang 2%-nya kecil. Terus ada juga sahamnya nih, WMUU. Nah, WMUU nggak bergerak nih. Coba saya lihat WMUU. Nih, artinya nggak bergerak, dia nggak mengalami perubahan ya. Open dan closing masih sama. Tapi membagikan dividen Rp1. Wow, gede banget Rp1. Polanya sama dengan sama apa ya tadi ya. Ini membentuk bulatan 2 ya, double bottom. Nah, cuman masih kepentok di MA 50 nih. Udah terjadi golden cross sih. Ya, ini ada momen apa namanya, 2% masih bisa dapat. Karena ini setelah golden cross masih ada ekor-ekor atas. Dan ini kalau misalkan tadi ada yang ngambil di harga 140, ya 2%-nya berapa gitu. Mungkin di 142, 143 ya. Nah, itu bisa kita opening jual. Nah, kenapa saham-saham kecil itu lebih mudah ya? Karena fraksi harganya kan kecil ya. Harga 50 ke 200 kan fraksinya 1 ya. 200 ke 500 fraksinya 2. Jadi ya lebih cepat untuk mencapai 2% dibanding saham-saham yang di atas 1.000 atau plus 2.000. Karena 500 ke 2.000 itu kan baru 5 ya. Baru 5 fraksinya 5. 2.000 ke 5.000 itu fraksinya 10 ya. Nah, 5.000 ke atas kan baru 25. Jadi ya semakin besar nilai harganya ya fraksinya semakin besar. Cuman ya acuannya 5 ke bisa ngambil dari harga 50 sampai harga 1.000. Itu lebih enak nyarinya untuk 2%-an itu lebih enak gitu ya. Ketimbang saham-saham mungkin lebih ke gorengan ketemunya, iya. Lebih gorengan asik kalau mencari untuk 2%-2%-nya gitu ya. Kalau saham-saham yang LQ45 bukan tidak bagus. Cuman kalau untuk mencari 2% itu berat. Ya, itu berat. Kalau memang tidak ada news yang benar-benar mendukung gitu ya. Contoh ya misalkan BBRI lah ya, yang biasanya menjadi idola. Nah, BBRI itu berapa sih kalau mengalami kenaikan? 2%, candlenya gede. Ini 4%. Jarang dia masih mau ngasih kenaikan sampai 10% itu. Tapi kalau turun, lumayan. Ini ada 1%, ya, ada sampai turun 3%. Nah, pergerakannya seperti ini. Nah, saham BBRI apa bisa kita ambil 2%-an? Waduh, bisa seminggu baru dapat 1%. Karena yaitu fraksinya 4.300, harganya 4.300, berarti dia fraksinya berapa? 10. Nah, 10 itu berarti berapa tangga untuk mencapai 1%. Jadi ya, kalau sekarang harganya 430, 1%-nya 2%-nya di harga berapa? Ini saya tarik coba sampai harga berapa? Kurang lebih itu mencapai harga 4.400-an. Nah, 4.400. Nah, sekarang harganya 4.300. 4.400 berarti masih ada sisi 700 lagi. 700, 4.400 ya. Ini 4.400, ya 160 poin lagi. 160 poin lagi. Apakah kesentuh ya? Bisa jadi gitu ya, tapi menunggunya itu loh yang lama. Oke, nah terus kalau saham-saham yang going was-nya, nah ini ada juga nih. Nah, yang suka mencari
high. Nah, ini contoh nih saham yang new high. Nah, dalam satu bulan, satu tahun. Nah, PNLF sendiri. Nah, ini kalau DSI kelihatan pergerakan dalam satu minggu, satu tahun itu di 165 sampai 420, dan harga dari pergerakan day range-nya hariannya itu 376 sampai 414 untuk hari ini. Nah, berarti kan untuk mencapai titik ATH yang bisa disebut ATH ataupun harga tertinggi tahunan itu ya, itu 420. Nah, 420 itu udah kesentuh belum? Nah, kembali lagi coba saya kembali ke nah, nih 420 sudah kesentuh. Nah, kesentuhnya itu apakah dia akan membentuk ATH baru? Berarti ATH barunya ya harus di atas 420. Karena pergerakan dalam satu tahun harga rendah dan harga tertingginya itu mencapai di atas 420. Nah, kan enak kelihatannya. Nah, melihatnya kan kalau misalkan itu berarti dari sini kita bisa nyarinya saham yang agak lebih jauh dikit lah dari harga acuan tahunannya. Nah, ini bisa juga swing ataupun invest ya. Ya kalau misalkan katakan harganya ini masih di 200, ya udah simpan sampai menyentuh harga tahunannya gitu. Karena ya kecenderungannya saham-saham itu akan kembali ke harga tertinggi tahunannya. Contohnya lagi saham yang gede, ya, saham gede apa ya? Saham yang gede dulu. Ini link sama apa yang gede ya? Yang dikenal lah. Ini Ades, kenal nggak ya? Ini film lah, film. Film ini sempat kecil kan harganya ya. Ini 1000 nah ini 1900 sampai 2000. Nah, 316 sampai 2070. Nah, film. Maka dia akan membentuk high lagi. Nah, ini udah nggak ada high kan? Dia belum ada high baru. Ini adalah high satu tahun terbarunya. Dan setiap high yang dibentuk adalah harga tahunan baru. Nah, ini belum ada koreksi. Ya. Nah, ini moncer banget ya. Nah, maksudnya ATH itu apa ya? Karena ATH itu jarak satu tahun ya. Satu tahun itu harga tertingginya, harga tertinggi satu tahun. Itu yang ATH. Jadi di luar yang tadi penjelasan moving average-nya ya. Nah, sekarang kalau saya lihat yang terendah. Nah, ini yang terendah nih. Contoh ada namanya NPGF. NPGF. Nah, ini saya lihat dulu di sini NPGF berapa harga terendahnya. Harga terendahnya 59, harga tertingginya 173. Nah, ini kayak gini nih yang bisa kita hitung, bisa kita watchlist atau kita entry-kan. Karena jauh jaraknya. Low-nya 59 satu minggu dan pergerakan dia di 6471 hari ini. Nah, kalau kita lihat saham ini sendiri itu sudah menyentuh level terendahnya. Ini berapa? Ini satu candle ini. Nah, 59. 59 adalah level terendahnya. 59. Berarti tidak menutup kemungkinan ya dia akan kembali ke atas karena sudah terdiskon besar. Nah, weekly-nya, nah acuannya kita pakai MA. Kita sudah dapat sahamnya, kita ambil momen dari MA-nya. Ada ini nih, ada turun seperti ini ya. Ini berarti kan tidak ada volume biasanya. Seperti ini. NPGF seperti ini yang langsung tutup bawah itu biasanya volumenya kecil. Nah, kalau seperti ini ya kita nggak langsung masuk gitu ya. Karena dia kan nggak ada historical candle, bentukan candle dikit lah. Jadi nggak ada transaksi di hari itu. Transaksinya tuh kecil, ada tapi kecil, dan membuat dia langsung dipukul ARB, pukul ARB, ARB. Nah, ARB, nah ini juga ARB kan. Nah, kalau seperti ini oke lah. Masih kita bisa buat entikan masuk karena dia ada pola candle-nya. Nah, ini closing di low-nya 71 dan ini high-nya 72. Nah, ini 1%. Ini yang membentuk sampai menembus lagi MA5-nya dan terus pergerakan sideways. Nah, kalau dia sudah jauh-jauh seperti ini pasti akan sideways. Kecenderungannya seperti itu.
Oke, ada yang mau ditanyain silahkan. Mungkin ada yang mau request sahamnya untuk di cross check, silahkan. Untuk pergerakan selanjutnya. Enaknya pakai DSI dan saya informasikan enaknya pakai DSI ya itu ya. Jadi banyak pilihannya. Nah, ini kalau pilihan default. Kalau kita pakai mau buat screener enak ya. Nah, kalau kita buat screener kita ambil. Nah, ini contohnya saya buat break high closing rata-rata 3 hari. Ini kita tinggal klik, muncul deh sahamnya. Ada berapa? Ini ada 56 saham. 56 saham dia selalu memberikan closing harga rata, kenaikan closing di harga rata-rata 3 harinya. Contoh GoTo. Nah ini GoTo. Nah ini kan kenapa dia muncul ini screener ini ya, karena dia closingnya di atas 3 hari rata-ratanya. Ini 1, 2, 3. Nah dia tembus. Nah, ini kalau kita buatin dia alertnya, kalau muncul saham itu, bolehkah kita buy? Ya sah, sah aja kita buy. Kita bisa aja kita buy. Apalagi kalau kita dukung ada chart sebentar kita buka, kita butuh waktu 1 menit lah untuk lihat, oh daily ini oke. Daily pergerakannya GoTo MA5 dan MA20 nggak sampai terjadinya dead cross, dan mulai pergerakan MA5-nya ke atas, dan pergerakannya range-nya sudah mulai melebar lagi gitu ya. Weekly, klik ini start. Oke, weekly-nya memang belum bisa di prediksi lah ya, karena dia saham baru, dia belum muncul EMA 20-nya. Nah ini udah, berarti ada poin bisa kita ambil. Nah biasanya kalau seperti ini opennya di 380, berarti alertnya kita biasanya muncul di harga kurang lebih di 388. Itu alertnya. Berarti kalau muncul 388 kita langsung hack up buy, ya 2% target jual gitu. Itu enaknya kalau kita berlangganan. Nah juga kalau misalkan join di sinyal cuan ya, di grup kita sinyal cuan. Nah, kita juga ada screener yang namanya HK1. Nah, oke, saya perlihatkan HK1 dulu. Saya kasih lihat dulu ya. Sorry. Nah, ini HK1. Kita lihat HK1-nya. Nah, ini HK1 dari pagi. Ini ya, bentar ya, saya lihatin dulu. HK1 artinya apa sih? Nah, ini contoh ada nasi, saham nasi itu di 422, BP 118, Merat di 240 ya. Ini kita lihat nasi 224. Oke. Nasi 224. Kalian bisa kasih nilai sendiri. Nih, 224. 224 saham nasi. Dia muncul di screener sinyal cuan, dan itu alert buat member sinyal cuan ya. Ini 224. High-nya itu di 256. Berarti kalau muncul alertnya, kita HK 224, 226, kita target 2%, sudah lebih ya kenaikannya. Nah, oke, itu nasi. Apakah yang lain juga seperti itu? Misalkan BP tadi di 118. 118 BP hari ini opennya di 115, high-nya 121, berarti 118 ke 121 masih ada 2%. Ya, 18, 121 masih ada 2%. Terus juga ada tadi sahamnya Merat ya. Coba kita lihat Merat 240. Apakah memberikan cuan? 240, high-nya adalah 250. Nah, berarti ada selisih 10 poin. Nah, apa yang kita ambil dari sini? Nah, pasti sobat sinyal cuan sudah tahu kenapa saya ambil. Nah, ini contohnya Merat ya. Ini Merat. Terus tadi ada saham yang lihat yang bagus banget ya, pas dapat jackpotnya ada nasi ya. Nah, nih kenapa nasi muncul? Ini jauh dia di bawah MA5-nya. Ini closing
open di jauh di MA5-nya, dan ini volumenya gede banget hari ini. Walaupun endingnya dia ARB, itu kita nggak peduli. Kalau kita pakai yang namanya screener sama dengan kita imbangi dengan MA seperti ini. Karena kita target 2%, ya udah. Kalau misalkan dia closing arah ya udah gitu. Kita nggak perlu sesalin. Itu yang bisa kita buat apa namanya untuk harian. Nah, bisa kita ada saya share ATM harian kita gitu. Nah, kalau ATM harian itu ada sendiri ya. Ada polanya sendiri yang bisa kita ambil. Oke, sampai di sini ada yang menanyain. Saya rasa cukup untuk malam ini. Kalau ada yang menanyain silakan. Oke, ada yang tanyain ya. Nanti hasil recordnya bisa lihat di ini ya, apa namanya? Rumus 3% itu, Mas. Rumus 3%. Oh, yang height-nya. Ya. Untuk rumusnya itu untuk ini ya. Apa namanya? Member sinyal cuan ya. Nanti itu saya bagi di grup sinyal cuannya. Mungkin sobat IDX yang sobat sinyal cuan yang mau bergabung minggu depan ya, hari Minggu besok ya, kita ada kelas. Nah, inilah contoh-contohnya tanggal 23 saham-saham yang open di bawah MA5 ya kan? Open di bawah MA5. Kalau muncul bisa kita HK. Contoh terakhir saya kasih contoh INDX kemarin 23 ya, tanggal 23 itu di 260. Apakah dia mampu memberikan cuan? INDX itu di kemarin ini ya, 260. Ya high-nya berapa? Kita lihat dulu. Dia high-nya 272. Nah, 260 ke 72 berarti 12 poin. Dan INDX hariannya selalu memberikan persentase minimal 2%. Itu rutinitas ya. Nah, itu rutinitas. Oke, ini untuk rumusnya itu ada di grup sinyal cuan, member sinyal cuan Mas ya. Oke. Ini untuk besok hari Minggu ya, jam 3 sore. Mungkin ada sobat sinyal cuan yang mau bergabung bisa japri ya. Bisa japri di ini sinyal cuan ataupun @cuan. Nah, oke, terima kasih untuk malam ini sobat sinyal cuan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan, cuan selalu dalam trading saham, dan paling tidak semoga materi malam ini membantu sobat sinyal cuan untuk mengambil keputusan buy ataupun keputusan sell nanti di saham-saham yang sinyal cuan, member sinyal cuan ataupun di yang lagi diperhatikan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya ada di upload di YouTube ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tiganya dipencet. Terima kasih Mas Ito. Terima kasih.